Bertemu lagi dengan Suprigo Channel. Kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya jika kita mengetahui dahulu apa itu pengertian atau definisi teks eksplanasi. Jadi secara sederhana dapat kita pahami bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam, fenomena sosial, fenomena ilmu pengetahuan maupun fenomena budaya. Yaitulah sekilas tentang definisi teks eksplanasi. Adapun ciri-cirinya teks eksplanasi dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur teksnya berisi gambaran umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Jadi ada 3 garis besar di sini, yaitu gambaran umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah informasi yang dimuat di dalam teks eksplanasi itu berdasarkan fakta atau biasa kita kenal dengan faktual. Artinya apa? Yang disajikan di dalam teks ini benar-benar fakta, benar-benar sesuai dengan keadaan, dengan kondisi yang sesungguhnya. Nah, kemudian ciri yang ketiga yang dibahas dalam teks eksplanasi adalah fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya maupun fenomena ilmu pengetahuan. Pembahasannya bersifat ilmiah, bukan bersifat rekayasa atau opini. Nah, kemudian ciri yang keempat, informasi yang disampaikan dalam teks eksplanasi tidak bersifat persuasif. Maksudnya, informasi yang disampaikan ini tujuannya itu bukan membujuk atau mengajak orang agar sama dengan pemahaman kita. Akan tetapi, dalam teks ini benar-benar menyajikan kondisi yang sebenarnya, tidak ada maksud untuk mempengaruhi agar pembaca seide dengan penulis. Tidak begitu, akan tetapi penyajiannya atau menyajikan sesuatu yang benar-benar objektif. Nah, kemudian ciri yang kelima adalah peristiwanya bersifat alami atau generik. Maksudnya generik itu peristiwanya ini bukan merupakan perbuatan manusia atau bukan aktivitas khusus manusia. Nah, contohnya apa? Peristiwa yang generik atau yang alami. Contohnya adalah peristiwa tsunami, peristiwa banjir, gempa bumi, hujan, gunung berapi, demonstrasi, terjadinya pandemi seperti pandemi COVID-19, coronavirus 19 saat ini, ya, kemudian budaya internet dan lain sebagainya. Nah, itulah ciri-ciri yang bisa kita kenali untuk memperjelas pemahaman kita terhadap teks eksplanasi. Unsur-unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi diantaranya yang pertama adalah dalam teks eksplanasi itu menggunakan kata bermakna denotatif atau kata yang berarti sebenarnya. Nah, dalam hal ini kata denotatif itu tidak ambigu artinya. Apa yang dikatakan atau yang disebutkan ya itulah arti yang sebenarnya. Ya, kemudian unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata ilmiah atau kita jumpai banyak istilah dalam teks ini.
Ya, kemudian unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata konjungsi kronologis atau urutan waktu. Contohnya kata kemudian, kata lalu, setelah itu, akhirnya, dan lain-lain. Nah, unsur kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata kausalitas atau sebab akibat. Contohnya sebab, karena, sehingga, oleh karena itu, dan lain-lain. Nah, itulah unsur-unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi sama dengan teks-teks lainnya, yaitu memiliki struktur tertentu yang membentuk menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Nah, adapun struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum atau identifikasi fenomena atau phenomenon identification. Bagian ini adalah bagian awal tentang fenomena apa yang akan disampaikan dalam teks. Mudahnya, bagian ini adalah bagian pembukaan. Bagian pembukaan yang menjelaskan tentang apa yang akan disampaikan dalam teks tersebut nantinya. Nah, kemudian dilanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu deretan penjelas atau deskripsi rangkaian kejadian atau explanation sequence. Nah, bagian ini adalah bagian inti penjelasan peristiwa yang disampaikan. Pada bagian ini adalah bagian merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa peristiwa tersebut dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Nah, jadi pada bagian inilah hal-hal tersebut dijelaskan, mengapa terjadi dan bagaimana bisa terjadi. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu interpretasi atau pandangan atau simpulan. Bisa juga kita sebut dengan review. Pada bagian ini seluruh teks dari pembukaan, isi, kemudian kita simpulkan. Di sini bisa juga dikatakan dengan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang diulas sebelumnya. Jadi bagian ini adalah bagian akhir, yaitu bagian penekanan atau komentar atau kesimpulan dari uraian-uraian yang disampaikan sebelumnya. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang teks eksplanasi, kita sajikan contoh teks eksplanasi fenomena alam. Judulnya adalah Angin Puting Beliung. Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan putaran lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dari permukaan tanah. Fenomena ini dapat berlangsung maksimal 5 menit. Bencana alam ini dapat terjadi pada siang atau sore hari di musim pancaroba. Angin puting beliung dapat menghancurkan semua benda di sekitarnya. Gejala awal yang perlu diketahui yaitu udara terasa panas dan gerah. Ada pertumbuhan awan kumulus di langit. Di antara awan tersebut ada satu jenis awan yang berbatas tepi sangat jelas berwarna abu-abu menjulang tinggi seperti bunga kol. Awan putih menjadi awan hitam pekat atau cumulonimbus. Pohon bergoyang cepat dan peristiwa angin puting beliung dapat terjadi dalam waktu 1 jam kemudian. Masyarakat harus mewaspadai gejala alam ini. Bencana angin puting beliung dapat diwaspadai lebih cepat dengan melihat gejala-gejala yang terjadi di langit. Jika tidak sempat mengungsi saat terjadi bencana alam ini, maka segera berlindung di ruangan yang paling aman. Nah, inilah contoh teks eksplanasi fenomena alam. Nah, pada warna hijau itu adalah bagian identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Kemudian pada paragraf yang kedua yang berwarna merah itu adalah rangkaian kejadian, dan
paragraf yang ketiga yang berwarna biru itu adalah bagian interpretasi atau simpulan. Ya, inilah contoh teks eksplanasi fenomena alam. Contoh lain yang dapat dijadikan teks eksplanasi adalah fenomena alam gunung meletus, fenomena alam bencana longsor, fenomena alam bencana banjir, fenomena alam terjadinya hujan, fenomena sosial demonstrasi mahasiswa, fenomena sosial mudik, fenomena budaya tumpengan, fenomena budaya fahumbo atau lompat batu di Nias, fenomena ilmu pengetahuan internet, fenomena ilmu pengetahuan perkembangan teknologi otomotif. Ya, itulah contoh-contoh yang dapat dijadikan menjadi teks eksplanasi. Ya, demikian penyajian dari saya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.